Mas Hidayat ketika Mas Hidayat merubah gitu ya perilakunya gitu yang dulunya melampiaskan tiba-tiba sekarang untuk nggak melampiaskan gitu ya dengan cukup lama gitu proses perjalanannya itu lama-lama sebenarnya menyakiti dirinya Mas Hidayat di layer alam bawah sadarnya Mas Hidayat bahwa sebenarnya aku pengen marah loh sama kamu, aku pengen ini loh sama kamu. Kita ngomong kayak gini gitu ya, ngomong aja tuh itu salah satu cara untuk mengekspresikan supaya dia tuh nggak terekam di alam bawah sadar kita loh. Kita cerita ke orang yang mungkin kita cerita ke orang yang salah sehingga dapat dapat masukan yang nggak tepat gitu ya. Itu juga bisa jadi gitu. Jadi Mas Hidayat itu bukan salah tapi kurang tepat. Orang-orang mengatakan itu di saat apa namanya Mas Hidayat tuh lagi berusaha, lagi struggle nih sama emosinya, lagi struggle nih sama isu yang dihadapin gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman nih ketika dia lagi marah, dia lagi kesel gitu ya, siapapun itu, kita yang melihatnya nggak perlu ikut-ikutan marah atau menjudging si pelaku. Nggak. Kita dengerin aja, kamu marah, kamu kesel, gini-gini segala macam. Oke. Ada lagi yang uh, pengen kamu ungkapin nggak? Aku di sini mendengarkan. Kita dengerin gitu. Kita ngajak dia untuk ngungkapin isi hatinya supaya itu nggak masuk ke alam bawah sadarnya dia dan dia juga kita bisa tahu nih apakah dia ada intensitas untuk balas dendam atau tidak. Kalau dia tidak ada intensitas balas dendam, oke, kita lega. Tapi kalau ada intensi untuk balas dendam, nah di situ yang perlu kita untuk tanyakan kepada dia. Apa yang membuat kamu tuh harus balas dendam sama dia? Kenapa mesti balas dendam? Dia merasakan sakit, dia harus merasakan sakit apa yang kurasakan sakit. Oke, ketika kamu udah kayak gitu, kamu bahagia nggak? Kamu seneng? Oh, pasti jawabannya ya seneng dong. Melihat dia menderita sama kayak saya. Terus habis itu, kamu sakit nggak? Nggak sesek nggak dada kamu ketika kamu tahu dia menderita? Awalnya kita happy, tapi lama-lama kita sedih. Sakit, sesek juga di sini. Makin double seseknya. Gitu. Mudah-mudahan ini ngejawab uh, pertanyaannya Mas Hidayat ya. Ya, nah boleh juga nih Mas Hidayat selagi kita lagi ada di webinar ini gitu ya. Ketika Mas Hidayat itu kan kalau di Indonesia tuh laki-laki nggak boleh ya untuk marah, nggak boleh, nggak boleh untuk nangis, nggak boleh untuk eh, apa namanya bersikap intinya nangis deh gitu ya. Dia harus laki-laki tuh harus tuntutin tuh harus dewasa gitu ya. Nggak boleh cengeng, nggak boleh lemes gitu ya. Tapi boleh nggak ketika Mas Hidayat lagi nggak sama siapa-siapa, lagi di kamar gitu ya, mengakui mengizinkan diri untuk mengekspresikan emosi tersebut gitu. Ketika aku lagi di kamar nih, ini tempat aku yang nyaman gitu ya. Aku pengen meluapkan emosiku yang seharian ini. Aku marah sama ini, aku kesel sama ini gara-gara ini itu segala macam. Dan kalau Mas Hidayat pengen mukul gitu ya, ada rasa intensitas untuk mukul, pukullah bantal yang ada di kamar. Bantal, bukan dinding, bukan kaca atau buku, bantal. Di sana disalurin atau teriak, teriak kencang tanpa suara, gitu kan? Banyak gitu. Jadi eh, kalau kita tahu kita punya cara penyelesaian konflik yang gak sehat, aku mau rubah pelan-pelan. Yang tadinya aku silent treatment, oke. Ketika aku cerita ke orang yang sudah membuat salah, aku perlu untuk mengelola ekspektasi aku bahwa belum tentu dia akan mengerti, belum tentu dia akan minta maaf. Dan ketika aku mau bertemu sama si pelakunya, sebelum aku memberikan kata-kata kasar yang gak mungkin bisa balik kembali ucapan yang udah ku ucapkan atau ku tarik ucapan yang udah aku keluarkan. Kalau ini mengarah ke menyakiti dia,
aku lebih baik untuk tidak mengungkapkan. Tapi kalau ini untuk kebaikan dia, aku maunya kasih saran. Tapi semoga saran ini sudah aku lakukan terlebih dahulu. Jadi nggak kayak ngomong asal ngomong gitu aja tanpa bukti dari kita gitu. Oh, boleh tanya nggak? Ada sambungan dari yang tadi juga sih. Iya boleh. Jadi kalau misalnya tadi kan tentang silent treatment itu ya, gimana kalau misalnya kita itu ketika merasa marah tapi nggak pengen diganggu dulu, ya udah kita pengen diem dulu, tapi kita tuh bilang kalau misalnya kasih aku waktu dulu deh, aku pengen merasakan marah ini dulu, baru nanti aku akan bicara sama kamu soal kayak gitu. Itu kan lebih baik kan? Sorry, G, boleh diulangin? Jaringan aku keputus, G. Oke, jadi kalau misalnya silent treatment nih itu kan kayak kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kita pengen menenangkan diri dulu nih, kalau misalnya kita ngomong ke orang tersebut, misalnya aku butuh waktu buat sendiri dulu nih, untuk menyelesaikan marahku dulu. Hmm. Tolong jangan ganggu. Itu akan Hmm. lebih baik atau gimana Kak? Hmm. Itu justru lebih baik. Justru lebih baik kita mengungkapkan apa yang kita inginkan. Tapi jangan ekspektasi. Dia akan mengerti sama ucapan kita. Gitu. Jadi kalau apa namanya? Misalnya aku lagi marah sama Gia nih. Gia, aku butuh waktu nih untuk menenangkan diri. Iya, tapi kan nggak bisa, Mbak. Ini kan deadline kerjaan harus gini 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 segala macam. Mbak harus buru-buru dong. Ini kita udah dikejar sama target ini itu loh, Mbak. Kalau Mbak, saya kasih waktu emang harus berapa lama? Mbak nggak bisa ya profesional. Nah, kadang kita ngomong terus dibalikin kayak gitu. Jadi tuh kayak, aduh, gila ya. Saya butuh waktu loh. Waktu yang saya maksud tuh berapa lama? Apakah saya butuh waktu 5 menit, 1 hari, 1 minggu, atau saya mau menenangkan diri dulu ke toilet atau kemana gitu. Kan harus jelas sebenarnya ketika kita ngungkapinnya. Tapi kalaupun ketika udah jelas, udah lo apa ya, udah lugas gitu ya ngomongin, tapi tetap masih kayak nggak dimengerti, ya udah kita pergi, jangan bawa energi lagi gitu. Oh, makasih ya Kak. Masih ada teman-teman yang mau bertanya nggak? Ya. Boleh langsung open mic-nya atau di kolom chat ya. Hmm. Oh ya Kak, tadi kan membahas juga soal film yang kita tonton. Hmm. Film yang kita tonton tuh, Hmm. bentar. Oke, kamu mau nanya terkait tingkatan yang kakak katakan itu apa saja, sehingga dalam prosesnya tidak ada lompatan. Oke, ini kasusnya sama ya, Siti Rohma di dalam hal apapun kasusnya, konteksnya gitu ya. Yang pertama ketika kita dalam kondisi nggak baik-baik saja adalah saya perlu mengakui saya tidak baik-baik aja. Banyak nih dari kita masih suka ditanya kabarnya, hai gimana kabarnya, baik-baik aja. Padahal aku tidak baik-baik aja gitu. Pertama, mengakui bahwa aku tidak baik-baik aja. Yang kedua, aku menyadari apa yang membuat aku tidak baik-baik aja. Menyadari efeknya ke fisik aku, ke emosi aku, ke perilaku aku, ke pola pikir aku, ke emosi aku. Ya, jadi yang pertama mengakui bahwa apapun yang dirasakan itu valid, itu benar. Ya. Lalu menyadari
efeknya ke diri itu apa? Efek ke fisik, ke psikis, emosi, perilaku, pola pikir gitu ya. Lalu yang ketiga, aku mau duduk sama rasa yang gak nyaman tadi. Tapi untuk ini kalau untuk kekerasan seksual ini harus ditemenin ya. Atau trauma yang berlebih terlalu intens atau pokoknya hal yang terlalu intens itu harus ditemani oleh profesional. Tapi kalau misalnya menurut kalian bisa mengelola, saya ajarkan step-stepnya. Yang ketiga tadi adalah duduk dengan emosi yang tidak menyenangkan. Isu yang tidak menyenangkan. Jadi sit with your shit. Terus yang keempat adalah communicate. Cari tahu apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Kenapa kamu marah sama ucapannya? Kenapa kamu kesal sama perilakunya? Kenapa kamu tidak terima sama ucapannya? Atau pola pikirnya dan segala macamnya. Mencari tahu kenapa. Apa yang aku butuhkan. Lalu yang kelima berarti ya Gia yang tadi. Yang kelima tuh adalah aku maunya apa? Kita cari tahu nih. Kita pengen ekspektasi apa sih terkait masalah yang kita alami saat ini? Apakah kita ekspektasinya orang tersebut akan minta maaf sama kita? Atau kita berekspektasi kita bisa ngomong baik-baik sama dia? Atau ekspektasinya adalah apa yang terlintas di teman-teman terkait isu ini? Itu harus teman-teman harus cari tahu. Lalu kalau misalnya nih ekspektasi saya adalah saya mau ngobrol sama si orang yang udah nyakitin saya baik-baik. Oke, saya mau ngomongnya konteksnya tuh hanya satu kasus itu atau nanti akan panjang kasusnya, merembet kemana-mana. Atau misalnya contoh sama dia deh gitu ya, lagi ngerjain tugas gitu ya, eh, tugas kuliah gitu, misalnya tentang jurnalis, tentang buat video gitu. Saya kesel sama dia karena dia tuh kerjanya nggak bagus, kerjanya nggak apa namanya nggak sesuai, banyak yang salah-salah lah gitu dalam penulisan gitu ya. Terus habis itu, oke, saya mau ngomong sama Gea tentang kerjaan ini. Udah, yang itu aja. Jangan ungkit yang lalu-lalu gitu. Gea, gue marah sama saya marah sama kamu. Karena video ini banyak yang dipotong gini-gini nih, jadi tuh nggak smooth mainnya, boleh nggak dismoothin videonya? Kamu ada waktu nggak untuk ngerjain itu? Kalau kamu ada waktu boleh nggak aku yang ngerjain? Tapi aku minta maaf, kamu jangan tersinggung. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya ternyata nih eh, kamu butuh untuk menenangkan diri dulu, ya udah. Sorry, ketika kamu buru terpaksa untuk agresif gitu ya. Make sure agresifnya tuh adalah tentang topik yang tersebut, bukan topik yang lain atau merembet ke yang lain. Jangan harusnya ini satu orang, oke, event ini harusnya salahnya banyak orang. Tapi kamu lebih memilih siapa yang paling urgent untuk kamu eh, perbaiki dulu relasinya, atau harus direview, direvisi yang mana dulu nih bagiannya, sehingga nggak merembet yang lain-lainnya. Karena kalau kita itu kalau punya masalah itu tuh pasti merembetnya kemana-mana gitu. Kita ceritanya kemana-mana gitu. Kadang kita mengurangin, kadang kita melebihin ceritanya gitu. Jadi cerita secukupnya, menderita secukupnya gitu. Baru nanti ketika habis kalau ngomong ternyata tidak sesuai ekspektasi, ya udah, bolehkah aku yang belajar untuk memaafkan diriku karena ekspektasi aku tadi yang ternyata nggak sesuai ekspektasi aku dan itu nyakitin ke diri aku. Boleh nggak aku maaf, ngomong maaf ke diri sendiri, meminta maaf ke diri sendiri gitu. Jadi itu step-stepnya. Mudah-mudahan itu membantu ya Siti Rohma ya. Kurang lebih itu dia. Oke. Nah, sudah cukup jelas, Kak Siti Rohman. Oke, makasih. Um,
Apakah ada pertanyaan dari platform Cakap? Lagi yang tadi deh kayak apa lagi nih? Jadi tadi kan menyinggung juga soal film, menyinggung juga soal film nih Kak. Jadi baiknya gimana sih kalau misalnya kita nonton film atau berita-berita tentang kekerasan, terus apakah jadi bisa jadi apa ya, menjadi ngebentuk diri kita tersendiri, menjadi membentuk diri kita, atau eh, berita-berita yang kita tonton itu nggak ada efeknya sama sekali, atau balik lagi ke diri kita sendiri nih, sejauh mana kita nonton film kekerasan itu bisa berdampak atau menjadi trigger atau enggak gitu kan. Oke, tontonan di media sosial dalam tontonan audio di media sosial gitu ya, itu pasti kerekam di alam bawah sadar kita. Ketika kita mendengar berita yang nggak baik gitu ya, dan kondisi kita lagi nggak baik aja, boleh itu ditutup dulu nggak? Boleh jangan lihat dulu nggak? Tapi ketika uh, saya lagi kondisinya baik-baik saja, saya mendengar berita tersebut, boleh nggak saya nggak jangan ngejudge? Saya baca dulu aja, saya nyimak dulu aja. Terus ketika kamu uh, lagi dalam emosi yang intens gitu ya, lagi marahnya lagi besar, sedihnya lagi besar, terus kamu mengalihkan untuk nonton drama atau film gitu ya, yang akhirnya itu masuk ke alam bawah sadar kamu, kerekam, sehingga ketika ketemu sama orang yang nyakitin, secara nggak sadar akan balas dendam yang sama. Itu jadi perlu bijaksana ketika kamu nonton sesuatu atau mendengar sesuatu. Apakah aku turutin atau tidak? Mau berapa lama aku dengar? Kalau teman-teman, uh, saya jujur sudah hampir 3 tahun ini tidak menonton berita karena uh, COVID. Salah satunya yang kedua adalah nggak baik untuk psikis saya, nggak baik untuk kondisi saya. Akhirnya udah saya stop untuk dengerin berita tentang kekerasan, berita tentang korupsi, berita tentang yang macam-macam gitu ya. Jadi lebih fokus gimana caranya saya bijaksana ketika mendengar sesuatu yang tidak baik-baik aja. Saya fokus di situ. Dan itu membantu saya untuk tidak langsung judging ke orang, nggak ngelabelin orang yang pelaku tadi supaya nggak melahirkan monster-monster baru gitu. Baik Kak, terima kasih sudah menjawab. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak untuk dari teman-teman? Hmm, aku ringkas sedikit ya dari talk show nomor ini. Abuse dapat terjadi di lingkungan keluarga, tempat kerja, lingkungan sekolah, atau di mana saja, di mana individu atau kelompok merasa kuat atau memiliki kekuatan atas kendali kontrol. Abuse juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental seseorang, dan dapat juga uh, akhirnya orang tersebut dapat membutuhkan perawatan medis dan konseling, membutuhkan konseling
untuk pemulihannya. Nah, jika teman-teman mengalami atau mengetahui seseorang yang mengalami si abuse ini, sangat penting loh untuk mencari bantuan agar tidak semakin parah. Nah, Kak, boleh dong aku minta pesan dan closing statement dari kakak dari talk show malam hari ini. Oke, karena kita sudah di akhir acara, saya izin untuk closing statement ya teman-teman. Mungkin ini closing statementnya nggak nyaman dan nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi izinkan saya untuk jujur ya, kita bisa menjadi pelaku dan korban di waktu yang bersamaan. Walaupun ketika berubah siklusnya kayak lingkaran gitu. Ketika kamu jadi korban, belajar untuk menghilangnya. Ketika kamu jadi pelaku, sadar dan bijaksanalah atas perbuatan yang kamu lakukan dan rubahlah. Karena yang tadi, yang slide terakhir saya, hal yang paling sulit ketika kita belajar tentang kesadaran adalah mengakui, menerima, dan memakan diri sendiri yang telah menjadi seorang pelaku dan melahirkan korban. Kurang lebih itu. Dia. Oh, terima kasih. Sebelumnya kita boleh boleh ya, bersama dulu sebelum penutupan. Teman-teman yang berkenan boleh open kamera untuk kita foto bersama. Udah, bawa ya. Satu, dua, tiga. Oke, boleh, boleh saya hitung. Satu, dua, tiga. Eh, satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Ah, sekian talk show kita malam hari ini tentang obsesi of abuse. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir mengikuti talk show hingga akhir. Uh, saya juga mengucapkan terima kasih kepada nggak apa-apa. Oke, saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman media partner malam hari ini yang sudah turut menyukseskan talk show malam hari ini, yaitu teman-teman dari teman bincang, personal.id, yang Emto, yang on top, slide of life, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Mita selaku narasumber kita malam hari ini yang sudah memberikan pandangan, ulasan, dan yang sangat berharga untuk topik malam kita hari ini. Semoga diskusi malam hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada kita semua untuk mengatasi masalah abuse, obsesi of abuse. Oke. Saya ingatkan kembali bahwa kita itu tidak sendiri. Ada dukungan dan bantuan yang bisa kita dapatkan ketika kita membutuhkan. Jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan kesempatan selanjutnya.